Intensi misa pertama dimohon dari keluarga Bapak Herwan mendoakan arwah 40 hari Bapak Januarius Zaman. Semoga Tuhan menganugerahkan keselamatan kekal, kebahagiaan kepada Bapak Januarius Zaman. Yang kedua, kita bersyukur sebagai satu gereja dari berbagai macam tempat ini merayakan Kristus yang lahir dalam kebersamaan ini. Semoga Tuhan menganugerahkan sukacita kepada kita semua, juga cuaca yang baik, sehingga perayaan ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, suster, frater, saudara-saudari, dan anak-anak terkasih, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat Natal. Selamat Natal. Hari ini Tuhan memang sangat baik kepada kita. Menjelang Natal, cuaca tidak begitu baik, tetapi perayaan Natal diberi cuaca yang baik. Amin. Dan sampai siang, sampai pagi hari ini, pada kesempatan yang penuh rahmat dan istimewa, kita bersama-sama mengungkapkan iman itu dalam kebersamaan sebagai calon paroki yang baru. Kita satu keluarga, kita ingin berjalan bersama, kita ingin berjalan sehati sejiwa menuju ke Bethlehem. Artinya kita ingin sehati sejiwa mendalami kembali akar kekristenan kita masing-masing. Semoga iman kita kepada Kristus bukan semakin luntur, melainkan semakin berakar dan semakin kuat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita memasuki perayaan Ekaristi ini. Kita mohon ampun dan belas kasih dari Tuhan atas segala dosa-dosa kita. Saya mengaku Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kami
Marilah kita berdoa. Allah, Engkau berkenan memberikan kepada kami keluarga kudus sebagai teladan yang unggul. Semoga kami meneladannya dalam keutamaan hidup berkeluarga, dalam ikatan cinta, agar kami layak menikmati dengan penuh sukacita anugerah ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Setahun sesudah mempersembahkan kurban di Silo, mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberinya nama Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya dari Tuhan." Lalu Elkana, suami Hana, pergi dengan seisi rumahnya untuk mempersembahkan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Setelah Samuel disapih oleh ibunya, ia dihantar ke rumah Tuhan di Silo, dan bersama dia dibawalah seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung, dan sebuyung anggur. Waktu itu Samuel masih kecil betul. Setelah menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu Hana berkata kepada Eli, "Mohon bicara, tuanku, demi Tuhanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidupnya terserahlah anak ini kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana menyembah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Segala ujung bumi
Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi, kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian penuh iman untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta dari Allah, kita peroleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintah-Nya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintah-Nya itu, yakni supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus Anak-Nya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Siapa saja yang menuruti segala perintah-Nya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dalam Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Cahaya gemilang telah turun ke dunia. Haleluya, haleluya, Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sesuai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan Dia,
kembalilah orang tua Yesus ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yesus dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihatlah, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Yesus semakin bertambah besar dan bertambah pula hikmatnya. Ia semakin besar dan semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bapak Ibu, suster, frater, saudara-saudari, dan anak-anak terkasih, selamat siang. Jam 10:30 lewat 5 menit. Keberhasilan anak 60% itu ditentukan oleh orang tuanya. 60% ditentukan oleh orang tuanya. Kegagalan anak 60% juga ditentukan oleh orang tuanya. Lalu kita bisa merenung, waduh Romo, anakku gagal. Berarti saya gagal mendidik, begitu ya. Saya akan, Bapak Ibu, saya akan bertanya kepada 2 orang. Kami dari SMR itu sekitar berapa? 23. Ada Bapak Ibu, ada Romo, ada suster, dan ada frater. Nah, saya akan bertanya kepada salah satu frater dan salah satu suster. Suster Westi dan frater Greg maju. Tapi berdirinya di situ ya, tidak di sini, di situ. Cepat-cepat. Romo bertanya tidak panjang-panjang. Jawabannya panjang. Frater pegang mic. Suster di mimbar, enggak apa-apa. Suster Westi ini dari Belitang. Saya perkenalkan saja. Suster Westi FMM ini dari Belitang. Lalu frater ini dari Jambi, SMRR Selincah, ya. Bapaknya yang organis ini loh. Bapaknya yang organis ini kan mirip toh, bapak anaknya mirip toh? Mirip. 60%. Yang 40% wajah ibunya ya. Suster, saya mau bertanya. Dulu waktu kecil, suster itu sering diajak ke gereja atau tidak?
Sering Romo. Setiap minggu? Iya, Setiap minggu? setiap minggu. Yang mengajak itu bapakmu atau ibumu? Bapak dan Ibu. Serius? Hah? Serius? Ibu yang sering ngajak. Ibumu ya yang Iya. sering ngajak. Lah bapakmu kemana? Ada, Ada. tapi sering ke kebun. Sekarang ketahuan dah. Tapi enggak apa-apa, anaknya berhasil jadi suster lah. Sekarang mau saya tanya. Yang di rumah, kalau di rumah, sering berdoa bersama tidak? Jarang. Jarang. Iya. Jarang. Kalau doa lingkungan, siapa yang paling rajin? Bapakmu atau ibumu? Ibu. Ibu. Bapakmu kemana? Kan dari kebun jadi capek istirahat. Oh gitu ya, oke. Itu saja suster. Frater. Frater, kamu menjadi imam, ingin menjadi pastor itu karena keinginan dirimu atau karena dorongan bapakmu? Ya, bapak saya ini berperan untuk mengarahkan ya. Jadi kan pada awalnya saya memang tidak mengenal apa itu seminari, apa itu menjadi romo. Tapi kan saya diperkenalkan apa itu seminari, apa itu romo Oleh siapa? oleh bapak saya. Oleh bapak. Ya, Bapak Frater ya? ya. Lalu kemudian saya hidup di seminari, di SMA Seminari di Palembang. Lalu saya merasa cocok gitu romo. Jadi akhirnya ya saya dengan keputusan saya sendiri memutuskan untuk lanjut terus begitu romo. Oh iya. Gitu. Antara bapak dan ibumu yang rajin berdoa, siapa? Bapak romo. Bapak. Ya. Oh, saya. Karena bapaknya pas di sini, Bu. Bapaknya di sini. Kalau tidak rajin. Jadi ibumu tidak rajin doa. Ya rajin juga tapi bapak lebih rajin. Bapak lebih rajin. Rutin. Kalau ke gereja mana yang lebih rajin? Dua-duanya datang ke gereja. Dua-duanya rajin. Ya rajin. Waktu kecil kamu rajin ke gereja enggak? Enggak romo karena rumah saya di stasi. Oh, rumahmu di Stasi waktu itu. stasi. Oke, terima kasih. Terima kasih, silakan kembali ke tempat duduk. Kita beri tepuk tangan lah. Biar mereka tidak kecewa. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta keluarga kudus. Maka Rama tadi katakan keberhasilan seorang anak itu memang sangat besar ditentukan oleh kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya. Lalu kegagalan seorang anak juga sangat besar ditentukan oleh kedua orang tuanya. Maka hati-hatilah sebagai orang tua. Jangan sampai bahwa sebagai orang tua kita salah mendidik, salah mengarahkan. Karena apa? Kalau kita salah mendidik dan mengarahkan, maka itu justru akan mencelakakan anak-anak yang lahir dalam keluarga. Yang datang ke sini lengkap dengan keluarganya, bapak, ibu, anak? Lengkap? Ada yang tidak lengkap? Pasti ada ya. Rama akan memberikan tiga permenungan tentang keluarga. Tiga permenungan tentang keluarga. Yang pertama adalah, karena ini hari keluarga, Rama memberikan permenungan tentang keluarga. Yang pertama itu, anak haruslah menaruh hormat kepada orang tua. Sekarang Rama mengajak anak-anak menaruh hormat kepada orang tua. Muncul pertanyaan, apa dasarnya Romo sehingga anak saya itu menaruh hormat kepada saya sebagai orang tua? Dasarnya adalah sangat sederhana. Bahwa memang sejak seorang pria dan wanita hidup dalam kesatuan sebagai suami istri, berkeluarga, lalu lahirlah seorang anak, maka disitulah orang tua ditempatkan di tempat yang terhormat di hadapan anak-anaknya. Jadi kita itu orang tua
itu ditempatkan oleh Allah di tempat yang terhormat di hadapan anak-anak kita. Tujuannya apa? Supaya anak itu menghormati orang tuanya. Kalau anak tidak menghormati orang tuanya, kita mengatakan apa? Kurang ajar, kualat, gitu ya. Kurang ajar, kualat, tidak sopan, kan begitu. Jangan-jangan juga bisa main tangan. Pastilah orang tua berada pada posisi yang tidak nyaman ketika anaknya tidak menaruh hormat kepada orang tua. Wah, saya jadi bapak justru ditindas oleh anak saya, kan begitu. Malu. Artinya apa? Bahwa betapa Allah itu sudah menempatkan kita sebagai orang tua di tempat yang terhormat supaya anak itu menghormati kita, anak itu juga memberikan kebaikan. Anak itu juga memberikan kasih kepada kita. Anak itu nanti berharap kepada kita dalam ranah sosial, hidup bersosial. Meskipun anak itu sudah menikah, berkeluarga, toh dia secara sosial sebagai ikatan keluarga, anak itu masih punya tanggung jawab untuk memperhatikan bapak ibunya. Meskipun dia sudah berkeluarga, anak kita itu sudah berkeluarga, orang tua misalnya ya, orang tua itu kalau diminta tinggal di rumah anaknya tidak begitu kerasan ya. Padahal anaknya sendiri loh. Tapi tidak kerasan ya. Mungkin tidak cocok dengan menantunya. Kan gitu ya. Mungkin jengkel dengan menantunya. Kan gitu. Nah, jadi lebih kerasan di rumah sendiri. Karena Romo menjumpai banyak sekali itu. Seorang ibu misalnya, seorang bapak, seorang ibu. Kalau bapak itu lemah dia. Bapak kalau ditinggal istrinya meninggal langsung cepat menikah itu. Nah, itu. Jadi tidak tahan sendiri bapak itu. Kalau seorang ibu itu pasti dia akan lebih enak tinggal di rumah kenangan dengan suaminya. Karena apa? Karena memang sudah nyaman di tempat itu. Artinya apa? Anak itu tetap punya tanggung jawab kepada orang tua. Itulah Allah memberikan tempat yang terhormat di hadapan anak supaya anak punya hati untuk mengasihi orang tuanya. Mungkin rumah anaknya lebih bagus dibanding rumah bapak ibunya. Tetapi anak tetap memberikan kasih sayang kepada orang tuanya. Ini poin yang pertama, anak haruslah menaruh hormat pada orang tuamu. Anak-anak, ayo anak-anak mana ini? Anak-anak yang anak-anak kecil belum terlalu paham, tetapi yang muda-muda ini, hormatilah bapak ibumu. Supaya apa? Supaya umurmu panjang, kan begitu. Yang kedua, orang tua harus mendidik anak dalam sebuah tindakan, bukan hanya sekedar kata-kata. Kalau orang Jawa istilahnya apa? Bisa berbicara tetapi tidak bisa ngelakoni, apa itu istilahnya? Jarkoni. Oh, gajah dibelangkoni. Iso khotbah ra iso nglakoni. Wah, Romo iki. Romo bisa khotbah tapi tidak bisa menikah, kan begitu ya. Jarkoni ya. Gajah dibelangkoni. Iso khotbah ora iso nglakoni. Contohnya Romo Suryo. Orang tua harus mendidik anak-anak dalam sebuah tindakan, bukan hanya sekedar kata-kata. Tindakan itu bagi orang tua penting. Mengapa? Sekarang anak-anak itu kritis loh kepada orang tuanya. Oh iya, kritis anak itu. Tidak seperti dulu. Kalau bapak, mama dulu mengatakan, anak nurut ya. Sekarang apa? Membantah ya. Masih, enggak bener mak, enggak bener pak, ini kan begitu. Kalau dulu enggak berani dulu. Hormat betul kepada bapak ibunya. Artinya apa? Bahwa orang tua memberikan contoh yang konkret di hadapan anak-anaknya. Soal apa?
soal belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, saling mengampuni, tetap satu kesatuan, saling mengajar dan menasihati. Kalau orang tuanya memiliki belas kasih orang tuanya ini akan ditangkap, dilihat oleh anak-anaknya, lalu anaknya secara ilmu kemanusiaan dia akan merakam itu semua, lalu itu dia akan usahakan. Kalau bapak ibunya murah hati, anak-anaknya kemungkinan besar juga akan menjadi murah hati. Kalau bapaknya rendah hati, anak-anaknya juga diharapkan akan menjadi rendah hati. Kalau orang tuanya lemah lembut, diharapkan orang tua akan lemah lembut. Kalau orang tuanya memiliki kesabaran, anak-anaknya akan juga memiliki kesabaran. Kalau orang tuanya mudah mengampuni anak-anaknya, maka anak-anaknya juga akan mudah mengampuni. Tetapi ini juga tidak 100%. Bapaknya murah hati, anaknya rendah hati. Bapaknya murah hati, bapak ibunya murah hati, lemah lembut. Bapak ibunya sabar, anaknya kadang-kadang kurang itulah. Kurang begitu. Ya, kurang. Apalagi kalau kita itu tidak murah hati, kalau kita itu marah-marah, kalau kita tidak punya belas kasih, kalau kita tidak sabar, anak-anak lebih kurang ajar. Iya loh, itu fakta itu di keluarga itu. Romo hanya melihat, mendengar, dan mendengarkan lalu merenungkan. Itu merenungkan. Karena yang datang kepada Romo ya kadang-kadang bercerita tentang anak-anaknya. Anakku Romo kurang ajar gitu. Anakku dididik baik-baik malah ngapusi, berbohong, tidak jujur. Saya sampai menyesal sebetulnya. Ungkapan-ungkapan itu apa? Bapak ibunya sudah berusaha tetapi anaknya tetap tidak berhasil. Bapak ibunya sudah berusaha, anaknya kadang tidak berhasil. Apalagi kalau bapak ibunya tidak berusaha, anaknya lebih gagal. Karena apa? Ingatlah, 60% keberhasilan seorang anak ada di tangan orang tuanya. Lalu yang ketiga, tadi anak menaruh hormat kepada bapak ibunya, sekarang orang tua atau bapak ibunya mendidik anak-anaknya dengan tindakan bukan sekedar kata-kata. Lalu yang ketiga adalah orang tua, didiklah keluargamu dalam iman yang benar. Jadi kepada orang tua, didiklah keluarga kita masing-masing dalam iman yang benar. Contohnya apa? Contohnya adalah Elkana dan Hana. Elkana dan Hana itu keluarga yang sudah tua ini. Dia berdoa kepada Allah karena doanya apa? Memohon keturunan. Keturunan. Betapa keturunan itu penting sekali. Penting sekali, keturunan penting. Karena itu menjadi permohonan yang terus-menerus. Itu menjadi permohonan yang tidak terputus. Elkana dan Hana. Dan ketika mereka mendapatkan sebuah anak kecil, maka apa? Mereka berterima kasih kepada Tuhan yang memberi. Lalu apa wujud terima kasih itu? Mereka persembahkan itu kepada Tuhan, anak yang lahir dalam keluarga itu. Lalu yang menarik dalam sabda itu, biarlah Tuhan mendidik anak ini. Biarlah Tuhan memakai anak ini. Biarlah Tuhan menjadikan anak ini sebagai alatnya. Artinya apa? Ada sebuah kepercayaan kepada dari orang tua kepada Tuhan untuk mendidik anak-anaknya. Bapak Ibu, kesabaran, kelemah lembutan itu kalau merenungkan tidak hanya unsur manusiawi. Kita itu tidak kadang-kadang sebagai manusiawi itu tidak mudah loh menahan emosi.
tidak mudah. Kita sebagai manusia beriman kadang-kadang sulit sekali, lemah lembut dan sabar. Tadi dalam perjalanan saya bercerita, Pak Helmi bercerita suka mancing, kan? Itu ya, Pak Helmi suka mancing. Saya bilang Pak Alek juga suka mancing. Saya bilang. Pak Helmi merenungkan, "Woi Romo, kalau mancing itu kesabaran, dah, kesabaran." Kalau suster langsung menjawab, apa? Kasihan itu apa suster? Melukai mulutnya ikan. Kalau suster dari sisi yang lain, kalau mancing itu kasihan, mulut ikan itu dilukai oleh pancing. Tetapi dari Pak Helmi, oh mancing itu kesabaran Romo. Ada niat. Sebelumnya ada niat. Kalau tidak ada niat, pasti tidak dapat. Artinya kesabaran. Kesabaran itu tidak hanya manusia saja. Tidak hanya usaha kita, tetapi unsur ilahi, unsur iman yang sudah kita miliki, yang membuat kita mampu bersabar. Kembali kepada Hana dan Elkana. Anak yang diminta dari Tuhan diberikan kembali kepada Tuhan. Itu orang beriman. Ada yang berbuat demikian, tetapi juga ada yang tidak. Ini satu-satunya Romo. Tak mungkin saya memberikan kepada Tuhan. Nanti saya bagaimana? Kan begitu kadang-kadang. Bagaimana mungkin saya memberikan anak saya kepada Tuhan kalau ini hanya satu-satunya? Dan nanti masa tua saya bagaimana? Masa tua saya bagaimana? Kadang ada unsur pikiran semacam itu yang muncul dalam hidup kita. Padahal Elkana dan Hana itu sudah tua, dia memberikan itu kepada Tuhan. Inilah pendidikan orang tua kepada anak dalam hal iman. Kembali kepada akar kekatolikan. Dulu kalau orang tua, saya senang orang tua itu bercerita, gereja jauh itu dulu tidak jauh. Itu ya. Dulu gereja jarak jauh itu bagi orang dulu tidak jauh. Ke gereja itu jalan kaki atau naik sepeda. Ya Pak ya. Suami istri, anak-anak jalan kaki naik sepeda. Dulu pendidikan itu luar biasa, pendidikan iman. Sekarang sudah sedikit sangat jauh perbedaannya ya, perbedaannya sangat jauh. Kadang-kadang orang tua itu mendidik itu nanti anak menjawab apa? Lain. Anak menjawab lain. Orang tua sudah memberi contoh, kadang-kadang anak juga lain. Ada sebuah situasi yang berbeda. Lalu pertanyaannya adalah, apakah kita itu lalu menyerah dengan situasi yang semacam ini? Jangan menyerah. Gagal boleh, tetapi tidak boleh menyerah. Gagal sekali, 2 kali boleh, tetapi jangan menyerah dalam mendidik anak-anak. Kalau kita menyerah dalam mendidik anak-anak, semakin kacaulah kehidupan anak-anak itu. Didiklah anak itu dalam iman yang benar. Supaya apa? Supaya ini menjadi bekal perjalanan anak-anak. Anak-anak itu lebih panjang sebetulnya perjalanannya sebagai dibandingkan dengan orang tua. Kita itu bisa mengukur kekuatan kita. Umur kita itu berapa? Sekarang berapa? Misalnya 50 tahun. 20 tahun jika kuat Romo. Kan begitu. 15 tahun jika kuat. Tapi kalau anak-anak masih panjang sekali. Anak-anak masih panjang sekali. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Kalau anak sering dibawa ke gereja, kalau setiap hari Minggu itu, pasti hidup rohaninya semakin subur. Dan itu pelan-pelan akan mengubah anak itu menjadi baik. Tetapi kalau anak-anak sejak dari kecil tak pernah dikenalkan kepada Allah, tidak pernah diperkenalkan dengan hal-hal gerejawi, pastilah anak itu akan merasa asing dalam komunitasnya. Dan anak itu akan berada dalam dunianya sendiri. Yang
Sejak kecil saja kita didik dengan baik, itu pun masih loncat pagar kan? Apalagi yang tidak, itu akan semakin mudah. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, 3 hal ini yang Romo renungkan, Romo sampaikan dalam perayaan Natal bersama ini. Anak menaruh hormat kepada orang tua mendidik anak-anaknya dalam tindakan, bukan sekedar kata-kata. Lalu orang tua didiklah anak-anak yang lahir dalam keluarga itu dalam iman kekatolikan yang benar. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan syahadat iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah,